Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Amma ba'du. Segenap para hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Jami' Al-Falah yang semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa kembali bermuajahah, bersilaturahmi, bersama-sama duduk di rumah Allah menghadiri majelis ilmu. Semoga duduknya kita di sini menjadi bukti kecintaan kita kepada Allah dan juga kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan duduknya kita di sini nanti mendapatkan ilmu-ilmu yang bermanfaat, diampuni segala dosa serta kesalahan kita, dan apa yang menjadi cita-cita kita semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak keturunan kita Allah jadikan anak keturunan yang soleh dan soleha, berbakti kepada kedua orang tuanya. Di antara kita, saudara kita, keluarga kita yang sedang sakit, Allah angkat segala penyakitnya, Allah sembuhkan segala penyakitnya zahiran wa batinan. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi al-Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Perjumpaan kita pada malam hari ini akan membahas 3 yang merusak agama kita. 3 hal yang ini sudah pasti merusak eksistensi atau merusak marwah agama kita, yaitu agama Islam. Dan ini disebutkan di dalam kitab Al-Jami'us Shaghir fi Ahaditsil Bashir An-Nadhir lil Imam Jalaluddin As-Suyuti. Di dalam hadis yang ke-11, beliau menukil dari Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an Ibnu Abbas radhiyallahu an, dan ini hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Ad-Dailami, ada juga Al-Imam Abu Nu'aim. Bunyi hadisnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, afatuddin salah satu, perusak agama yaitu ada 3. Jadi yang merusak agama kita, Nabi sampaikan ada 3 hal. Yang pertama, faqihun fajirun, seseorang yang berilmu tapi keblinger. Yang kedua, wa imamun jairun, pemimpin yang zalim. Yang ketiga, wa mujtahidun jahilun, orang bodoh yang memberi fatwa.
orang bodoh yang memberi fatwa. Nanti kita bahas satu-satu ya, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tadi Nabi mengatakan yang merusak agama yang pertama orang pinter tapi keblinger. Wah, ini benar-benar merusak. Sebab para hadirin, ulama itu ada dua. Ada ulama yang baik, ada ulama su, ada ulama yang buruk. Ada ulama yang dengan kealimannya itu, dengan kefahamannya itu terhadap agama, karena tidak mengamalkan sehingga menjadikan agama itu rusak. Ini PR. Bahkan kalau di dalam Al-Quran itu, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Dosa besar kalau seorang ulama mengajarkan ilmu kemudian dia tidak mengamalkan ilmu yang diajarkan kepada orang lain. Bahkan mohon maaf bapak-bapak, ibu-ibu, ada ulama yang tidak mau membahas satu permasalahan agama kecuali dia pernah melakukan. Ulama dia mau membahas masalah perbudakan, tapi dia belum pernah punya budak, di cancel dulu, dilewat dulu. Sampai dia menabung, punya uang, beli budak, baru menjelaskan masalah perbudak, saking takutnya sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang disebutkan Nabi ini yang merusak adalah ulama yang kemudian tidak mengamalkan ilmunya. Contoh, tahu kalau misalkan berbuat zina itu haram, kemudian dia tetap melakukan perbuatan zina, padahal dia seseorang yang berilmu, padahal dia seorang ulama. Nah, ini kalau orang awam mungkin respon sebagian masyarakat, bahkan di akhir zaman ini sudah menjadi hal yang biasa. Tapi coba kalau ulama yang melakukan, pejabat korupsi sudah biasa. Tapi kalau ada ulama, ada faqih, ada ustadz yang kemudian korupsi, wah ini benar-benar merusak agama. Makanya kita sangat tidak membenarkan dan mengutuk keras jika terjadi di pesantren, di majelis-majelis ilmu, yang kemudian ustadznya, ulamanya itu menjadi ustadz ulama yang fajir. Bahkan guru-guru kita mencela ketika ada seseorang ulama memberikan ceramah, kemudian isinya banyak yang jorok, isinya banyak yang nggak benar. Ini nggak pantas kemudian disebut ulama. Nanti masalahnya ketika pulang yang diingat itu bukan sesuatu yang baik, pasti banyak sesuatu yang buruk. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, kita harus sangat berhati-hati dengan ulama, ustadz yang nanti akan kita jadikan panutan. Masalahnya zaman sosial media ini, ya, kadang bisa kemudian diadu domba umat beragama. Video dipotong-potong, wah udah diadu domba. Makanya ya ini sih bapak-bapak, ibu-ibu nggak masuk ya dalam kategori ini. Saya pun rasa-rasanya belum masuk. Ya karena ini faqihun. Faqih itu orang yang sangat berilmu. Bahkan namanya Nabi kita Nabi Muhammad SAW mengatakan man yuridillahu bi khairin yufaqihu fiddin. Jadi orang yang baik itu ketika dia faham masalah agama. Tapi nanti ketika kemudian tidak mau mengamalkan agamanya, maka dia akan terjerumus di dalam kemaksiatan, bahkan efek negatifnya menyeret daripada nama agama itu sendiri. Makanya paling mengena itu nasihat dari Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad.
Beliau mengatakan, al-ilmu 'alaika hatta ta'mal bihi, fa idza 'amilta bihi kana al-ilmu laka. Jadi kata Imam Abdullah bin Alul Haddad, ilmu itu akan membahayakan dirimu sampai kamu mengamalkan ilmu tersebut. Ini PR bagi para penuntut ilmu. Ketahuilah ilmu itu bisa membahayakan dirimu sampai dirimu mau mengamalkan ilmu tersebut. Kemudian di dalam riwayat lain pun disebutkan orang yang mengamalkan ilmu pun masih dalam kekhawatiran yang begitu besar. Kecuali ketika dia mengamalkan ilmu dalam keadaan ikhlas. Dalam keadaan yang mengamalkan dalam keadaan ikhlas pun belum sempurna, kecuali ketika mengamalkan ilmunya dengan ikhlas dan dibarengi istiqomah. Ada orang sholat, mohon maaf, sholatnya mengamalkan ilmu, kemudian sholatnya ikhlas, tapi sehari cuma sekali misalnya, sholat maghrib doang, atau seminggu sekali hari Jumat saja, berarti dia nggak istiqomah. Ya, padahal syarat mendapatkan husnul khotimah, ya, syarat mendapatkan husnul khotimah yaitu harus istiqomah. Alladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah. Ini yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim. Ustaz, sekarang banyak enggak faqihun fajir? Banyak. Yang kelihatannya berilmu tapi kelakuannya enggak benar, banyak. Banyak sekali para hadirin, dan ini yang benar-benar merusak agama kita, ya, bukan malah kemudian mensyiarkan, meninggikan kalimat Allah, tapi inilah setan-setan yang kemudian berselimut, ya, dengan jubah ustadz ulama, tapi malah menghancurkan agama itu sendiri. Para hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini ada riwayat dari Nabi. Yuja'u birrajuli yaumal qiyamah fayulqa finnar. Jadi nanti ada seseorang yang dilempar di dalam api neraka. Sampai orang yang mengenalnya mengatakan, "Bukankah Anda ustaz? Bukankah Anda ulama? Bukankah Anda orang yang berilmu? Tapi kenapa kemudian engkau dilemparkan ke api neraka?" Ini kata jamaahnya. Ya. Naudzubillah, ya, semoga bukan saya. Ya. Kemudian kata ulama tersebut, "Iya, saya memerintahkan amar ma'ruf nahi mungkar, tapi diri saya tidak melakukan apa yang telah saya ucapkan." Ya. Dan ini menjadi sebab ulama tersebut bahkan dilemparkan ke api neraka, dan yang sangat memalukan disaksikan oleh jamaah, disaksikan oleh murid-muridnya. Ini yang disebut dengan faqihun fajir. Bahkan nanti ujian seorang ulama itu ada macam-macam. Ya. Ada yang diuji dengan perempuan, ya. Ada yang diuji dengan harta, dan yang paling berat diuji dengan kedudukan. Ujian terberat bagi manusia itu bukan perempuan, bukan harta, bukan. Tapi ujian terberat bagi manusia sekalipun dia ulama, yaitu kedudukan. Makanya hampir jarang politikus kemudian jadi ustadz, jarang. Tapi ulama masuk di dalam dunia politik banyak. Ulama masuk di dunia politik apa? Banyak. Karena kata Tuan Syekh Al-Imam Al-Ghazali, di antara ujian terberat manusia itu kedudukan. Makanya tidak heran ada orang sudah kaya raya, punya istri 4, tapi dia pengen mencalonkan diri untuk menjadi apa? Pemimpin. Karena ini ujian tertinggi daripada kalangan manusia.
Kemudian Nabi pun mengatakan man ta'allama ilman lam ya'mal bihi lam yazidu illa kibra. Orang yang menuntut ilmu tapi tidak diamalkan, nanti ujung-ujungnya hanya kesombongan. Wah, saya pinter ngomong. Wah, saya ini. Wah, saya ini. Karena tidak apa? Karena tidak diamalkan. Ya. Bahkan yang paling mengerikan para hadirin, Nabi mengatakan man ta'allama ilman li ghairillah aw arada bihi ghairallah falyatabawa maq'adahu minan nar. Orang yang menuntut ilmu supaya dianggap sama orang lain. Orang menuntut ilmu supaya mendapatkan pekerjaan yang baik. Orang menuntut ilmu tujuannya selain Allah, maka kata Nabi paling berhak tempatnya di neraka. Waduh, repot juga ya. Udah disuruh nuntut ilmu aja udah pada males-malesan. Ini udah nuntut ilmu masih diingetin nama Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam biar tidak salah jalan. Bahkan Nabi khusus memberikan doa supaya kita tidak menjadi faqihun fajir. Ya, Nabi mengajarkan doa Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa. Ya Allah, aku berlindung daripada ilmu yang tidak bermanfaat. Ilmu yang bahkan menyeret diri kita, sahibul ilmi, menuju kesesatan, menuju kemaksiatan, menuju kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Ini para santri, bapak-bapak, ibu-ibu harus dibaca. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa. Ya Allah, aku berlindung daripada ilmu yang tidak bermanfaat. Dan ini ujian setiap para ulama, para hadirin. Pasti nanti akan diuji. Ya. Kalau sekelas saya paling kepala desa yang datang. Ya. Tapi coba kalau misalkan ketua umum Nahdlatul Ulama atau ketua umum Muhammadiyah, wah itu yang datang bukan lagi kepala desa, ya. Banyak pasti yang datang dan itu nanti keilmuannya, keulamaannya, keustadannya, kefaqihannya akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya punya guru Al-Ustadz Zain Al-Manan. Beliau ustadz di kampung tapi jamaahnya banyak. Didatengin sama orang partai bawa uang apa? Sekarung. Bawa uang sekarung, nggak lagi plastik, Kak, sekarung. Ya. Tapi nanti yang akan dibeli adalah apa? Fatwa. Wajib ikut partai ini. Berarti kalau nggak mengikuti, dia berdosa. Kan sangat berbahaya. Makanya, para hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hati-hati di dalam mendengarkan ilmu dari seorang ulama, jangan sampai bersumber dari faqihun fajirun yang nanti malah bukan memberikan petunjuk tapi malah menyesatkan diri kita. Na'udzubillahi min dzalik. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yang merusak agama adalah pemimpin yang zalim. Pemimpin yang zalim. Dilarang menutup aurat misalnya. Siapa yang bisa melawan? Karena dia seorang pemimpin. Wah, ini akan merusak agama. Walaupun merusaknya pemimpin yang zalim itu hanya sebatas waktu, Pak. Hanya sebatas, kalau ulama tadi bisa kemudian panjang kali lebar. Kalau dalam bentuk kalam, tulisan. Dakwah itu kan ada 3, ada bil kalam, bil lisan, bil hal. Kalau orang ulama nulis dalam buku, wah ini bisa sampai bertahun-tahun. Kalau pemimpin yang zalim hanya terikat dengan waktu. Misalkan presiden membuat kebijakan yang merugikan agama kita. Paling 5 tahun, nanti 5 tahun lagi ganti. Kita berusaha supaya pemimpinnya menjadi pemimpin yang baik. Makanya sampainya Islam ke kehidupan kita itu bukan pengaruh pemimpin, bukan. Ya, nggak ada yang bertahan karena sebab kekuasaan. Gitu. Betul. Kalau pemimpinnya pro-Islam pasti kita enak, Ustaz, betul. Tapi biasanya hanya sementara. Yang sangat berpengaruh di dalam li'i'la'i kalimatul Islam itu ulama.
Coba yang sampai kita sekarang ini, yang kita baca ini mohon maaf, itu mazhabnya siapa? Kalau nggak Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Maliki, Imam Hanafi. Apakah mereka para pemimpin? Apakah mereka para presiden? Bahkan banyak dari kalangan mereka yang tidak sepakat dengan pemimpinnya. Al-Imam Ahmad dipenjara oleh pemimpinnya. Tapi apakah yang dikenang oleh kita pemimpinnya? Bukan. Tapi Ahmadnya. Makanya boleh ada seseorang pengen menyebarkan agama Islam dengan menjadi pemimpin, silahkan. Tapi pasti itu ada apa? Waktunya. Tapi kalau ulama tidak terikat dengan waktu. Bahkan Imam Syafi'i, Imam Abu udah berapa ribu tahun, 1000 tahun lebih. Tapi tulisannya sampai kepada diri kita. Tapi kita ada yang tahu nggak pada waktu itu presidennya siapa? Nggak tahu, kita nggak kenal. Ngapain kenal-kenal juga. Ya. Tapi untuk jangka pendek merusak agama. Pemimpin yang zalim, ya, ini dalam waktu yang singkat bisa merusak agama. Memang pengaruhnya cepat. Pengaruhnya cepat, singkat, super power. Ya. Makanya kata Nabi, idza wudi'al amr, apabila sesuatu itu diserahkan ila ghairi ahli fantadrisa. Ketika pemimpin gak layak jadi pemimpin, yang ada kehancuran. Jangan kata pemimpin, mohon maaf, kita nggak bisa nyetir mobil, disuruh nyetir mobil, kira-kira gimana? Minimal nabrak trotoar. Itu minimal. Ini seandainya ada pemimpin bukan pada ahlinya, dia nggak ahli dalam pariwisata, kemudian dijadiin menteri pariwisata, ya berantakan. Dia nggak ngerti kehutanan, kemudian dijadikan menteri kehutanan, hancur udah. Ini apalagi status dia sebagai seorang muslim, waduh, semakin merusak agama Islam, semakin merusak agama Islam. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya ini ada hadis dari Nabi SAW, tapi mohon maaf, ini jangan sampai disalahartikan. Kata Nabi, afdolul jihad kalimatu adlin inda sultanin jair. Termasuk paling utamanya jihad, ya. Tapi ini jangan disalahfahamkan ya, bapak-bapak, ibu-ibu, karena ada hadis ini kemudian dijadiin dalil demo, ya. Dijadiin dalil apa deh? Demo. Kata Nabi, paling utamanya jihad itu mengingatkan pemimpin yang zalim. Tapi ini jangan dijadiin dalil untuk demo. Karena konteksnya, ini kita ngasih surat, datengin ngobrol langsung, gitu kan. Kalau demo kurang apa? Kurang berpengaruh. Tapi kalau kemudian disuratin, pengen ngomong langsung dengan pemimpinnya, gitu kan. Dan yang pasti ini harus orang yang punya pengaruh. Ini yang dimaksud dengan afdalul jihad. Bukan berarti semua orang bisa asal ngomong di kamera, "Hei Prabowo," misalkan. Bahaya. Nggak boleh. Makanya ini tidak bisa dijadiin dalil untuk demo. Tapi ini bagi kalangan-kalangan tertentu, mungkin pemimpin besar MUI memberi surat kepada kepala daerah atau kepada pemimpin untuk kemudian mengingatkan atas apa yang perlu diingatkan. Wah, ini masuk dalam kategori afdalul jihad kalimatu adlin inda sultanin jair.